Saya sebentar absen berapa saja? Bentar ya. Ayo yang lainnya nanti perhatikan deh ya, jangan rame sendiri. HP ini disimpan. Apa pengen tak simpen? Mas sampe foto kayak Pak. Iya. Terus ikan foto ya. Gak jadi tahan itu. Terima kasih ya Mas. Terima kasih ya. Nah, ini silakan boleh. Ayo yang lain. Jurami ya. Dengan tekanan udara rendah. Prinsip pemanfaatannya yaitu
ion akan dipompa ke mesin pemanas. Sebelum itu, bahan bakar seperti batu bara akan dihancurkan terlebih dahulu agar menjadi serbuk yang dapat mengerjakan proses pembakaran. Setelah itu, air akan menjadi uap air dan uap air itu akan dialirkan ke turbin. Setelah itu, turbin akan bergerak atau memutar dan hubungan ke generator dan generator akan menghasilkan listrik. Setelah itu, uap air pada proses ini akan menjadi hukum Faraday yang dimana ada perubahan flux magnetik pada generator. Setelah itu, uap air akan dialirkan ke pendingin dan melalui proses pendinginan. Setelah itu, uap air akan menjadi air lalu ditampung lagi ke lanjut. Ini adalah proses tadi. Kekurangan dan kelebihan PLTU. Satu, memiliki daya salah dua dapat dioperasikan dengan berbagai jenis bahan bakar misalnya padat, cair, dan gas. Tiga, dapat dioperasikan dengan berbagai mode pembubaran. Empat, kontinuitas operasinya tinggi. Lima, usia pakai relatif lama. Kekurangan. Satu, sangat tergantung pada tersebutnya pasokan bahan bakar. Dua, investasi awalnya mahal. Tiga, pembakaran batu bara dapat menghasilkan zat berbahaya bagi kesehatan. Saya coba bahasa Indonesia aja. Coba saya sini. Ya. Tadi kan energi yang terbarukan itu kan dapat mencemari lingkungan dan sebagainya gitu loh. Nah itu energi yang tak terbarukan dapat mencemari lingkungan. Nah itu dampaknya bagi lingkungan itu. Misalnya lingkungannya tuh rusak, terus kayak tercemar gitu loh akibat proses batu bara. Kan itu kan mengendap berjuta-juta tahun kan. Nah, dalam pengendapan itu kan di dalam lingkungan yang luas ya dapat menyebabkan bisa tercemar gitu loh lingkungannya, paham nggak? Jangan juga menjadi tidak sehat. Maksudnya apa tuh Kreatif itu tadi. Siapa? Dampaknya ya udaranya akan tercampur dengan zat yang berbahaya. Terus akan menipisnya lapisan ozon juga bisa. Terus bisa saja kita kehabisan bahan bakar. Marisa. Kan sumber energi tak terbarukan kan terbatas. Kemudian perusahaan menetek. Jadi ada solusi terhadap keterbatasan energi itu. ya kita harus menghemat energi yang tak terbarukan itu dengan menggantikan dengan energi alternatif yang lain. Contohnya menggunakan biofuel. Biofuel itu bahan bakar dari kotoran atau organik lah ya. Terus buat apa? Berdasarkan
Saya akan jawab pertanyaan yang sering saja. Ya, pasokan bahan bakar habis, maka akan diganti dengan energi alternatif lain. Kemana ada air, angin, tadi, terus ya, gua aja. Karena tidak ada bahan bakarnya. Karena proses pemanasannya. Pertanyaannya apa? Yang terakhir model pembubaran itu Mode
Nomor 3 itu tuh dapat dioperasikan motor pembebanan. Oke. Kemungkinan ya kalau misalkan berkaitan dengan listrik pembebanan berarti kan yang dimaksud beban dalam listrikan itu hambatan. Hambatan itu bisa diperoleh dari satu perangkat elektronika. Jadi dari mungkin yang dimaksud di situ pembebanan ini listrik yang dihasilkan itu cukup tinggi sehingga bisa satu digunakan di berbagai macam kebutuhan. Untuk kebutuhan di industri kan juga mesin-mesinnya banyak di rumah-rumah. Jadi pembebanan di kelistrikan itu biasanya yang dimaksud adalah perangkat elektronika itu. Jadi kalau misalkan bebannya terlalu tinggi karena misalkan di rumah itu menyalakan mesin misalkan penggiling atau apa atau pendingin yang ukurannya sangat besar, maka bebannya kan tinggi. Mungkin yang dimaksud itu. Kemudian ini yang perlu saya komentari gitu ya. Perlu komentari adalah yang ditugaskan kemarin adalah cara kerja pemanfaatan dari sumber energi terbarukan. Nah, PLTU. Nah, PLTU itu yang dicontohkan ya. Jadi contoh ini PLTU ya. Saya tanya dulu. Yang dipakai itu PLTU-nya bahan bakarnya apa? Nah, batu bara itu termasuk bahan sumber energi terbarukan atau tak terbarukan? Tak terbarukan. Berarti ini PLTU-nya PLTU yang tak terbarukan. Padahal tugasnya kemarin adalah yang terbarukan. Jadi PLTU nanti bisa terbarukan atau tak terbarukan dalam artian tergantung untuk memanaskan airnya itu apa. Kalau batu bara, karena batu bara ini disebutkan diklasifikasikan dalam energi yang tak terbarukan ya. Berarti yang di sini PLTU-nya yang memanfaatkan batu bara, berarti PLTU-nya menggunakan sumber energi yang tak terbarukan. Kemudian PLTU bisa juga menggunakan sumber energi terbarukan, bisa misalkan pemanasnya, sumber panasnya itu diambil bisa dari biomasa atau dari apa itu yang panas bumi ya, yang terbarukan itu bisa juga untuk PLTU. Jadi terbarukan atau tidaknya tergantung untuk menghasilkan uap itu pemanasan dari apa, gitu ya. Mungkin itu yang perlu saya komentari. Kemudian apalagi tadi ya. Ini berarti kurang tepatnya karena bahan bakar yang dipakai, gitu ya. Terus kemudian tadi ada kaitannya dengan dampak polusi, gitu ya. Ada yang tanya tadi ya. Dampaknya dari polusi itu apa? Itu tergantung polutannya apa. Kalau misalkan batu bara berarti kan pembakaran toh. Jadi nanti kan mesti kalau pembakaran ada CO2 atau partikel-partikel kecil lainnya, gitu ya. Maka nanti dampaknya kalau seperti itu yang tercemar apa? Air apa udara apa tanah? Udara. Maka dampaknya kira-kira apa pada udara itu? Udaranya ya polusi berarti kan udaranya kotor. Kalau udaranya kotor, udara itu kan digunakan untuk apa? Pernapasan. Satu di wilayah atau dekat wilayah situ udaranya akan banyak partikel-partikel besar. Dan itu bisa berpengaruh di pernapasan. Kemudian yang kedua, semakin banyak CO2 yang dihasilkan di atmosfer, nanti akan timbul apa? Yang sering kita CO2 akan menyebabkan greenhouse effect atau efek rumah kaca. Akhirnya apa? Kita merasakan seperti kalau misalkan masuk dalam mobil, parkir aja mobilnya, kacanya tutupan kabel, panas. Nah, kenapa panas? Ya karena cahaya yang masuk menembus itu akhirnya keluarnya sulit. Akhirnya di dalam panas. Jadi yang suhu panas yang kita rasakan saat ini karena semakin banyaknya CO2 yang dihasilkan. Banyak hal, ada dari pabrik, kendaraan kita kan mesti mengeluarkan CO2. Terus jumlah tanaman semakin berkurang. Kenapa berkurang? Ya, kita satu ini dilema yang perlu kita hadapi semuanya gitu ya. Kita kan selalu berkeinginan listriknya tersuplai secara sempurna loh. Kalau pemadaman 1 jam 2 jam kan protes. Nah, tapi perlu kita lihat satu, listrik yang kita pakai itu masih dari PLTU. PLTU-nya masih pakai batu bara. Untuk mendapatkan batu bara diambil dari mana? Dari tambang kan, tambang batu bara. Tambang batu bara itu letaknya di mana? Contohnya yang paling banyak di Kalimantan. Nah, batu bara letaknya di permukaan tanah atau di dalam tanah?
dalam tanah. Berarti kalau untuk menggali batu bara harus digali. Padahal di permukaan tanah ada tanaman. Makanya hutannya ditebang dulu. Hutan ditebang, baru kemudian diambil, diledakkan dulu tanahnya, nanti dikeruk sampai ada batu baranya. Jadi itu kita menuntut listriknya lancar, tapi kita juga memprotes adanya penebangan hutan. Tapi kita sadar loh, ternyata itu untuk sumber batu bara. Untuk memenuhi tuntutan kita listriknya lancar. Nah maka itu yang perlu dipikirkan ya. Seperti misalkan truk pasir dilarang lewat. Contoh ya. Padahal rumahmu dibangun pakai pasir atau pakai tepung? Dilematis gitu ya. Misalkan dilarang menambang pasir di sungai. Padahal rumahmu perlu dibangun pakai pasir atau pakai tepung? Pakai pasir. Nah maka yang perlu diperhatikan apa? Silakan ditambang, tapi kemudian setelah penambangan selesai dipulihkan kembali. Misalkan setelah batu baranya misalkan diambil ya, sebisa mungkin diuruk kembali, dipulihkan tanahnya, ditanami lagi. Gitu ya. Karena kita tidak mungkin saya minta listriknya setiap hari harus nyala, tapi kemudian tidak boleh ada penebangan hutan. Listrikmu dari mana? Gitu. Nah maka separuh-paruh ya. Oke, listrik lancar, tapi penambangannya tolong nanti setelah selesai tambang dibenahi lagi. Tapi PR-nya di situ sebenarnya. Kerusakan lingkungan kita tidak bisa memang tidak bisa dihindari. Karena memang kebutuhan kita. Kecuali kalau misalkan mulai besok kita tidak perlu listrik lagi, semuanya dimatikan, kembali ke alam. Ya, oke itu ya. Jadi itu perlu ditambahkan. PLTU bisa dari pemanfaatan energi terbarukan, bisa tidak, tergantung pada yang digunakan untuk memanaskan. Ya. Terus, saya nambahin yang kelompok sebelumnya dulu ya. Tadi katanya nuklir itu terbarukan atau tidak gitu ya. Nah mungkin ada dua sumber. Ada yang mengatakan tidak terbarukan karena itu diambil dari tambang uranium gitu ya. Tapi kalau di negara kita di Kementerian ESDM nanti dibuka ya. Di direktorat misalkan nanti buka di btke.esdm.go.id itu undang-undang kita perpresnya tahun 2006 masih menyatakan bahwa energi nuklir itu termasuk EBT, energi baru dan terbarukan. Jadi maka untuk nuklir ada dua versi. Ada versi yang mengatakan tak terbarukan karena kita meninjaunya dari ini ya, sumbernya uranium dan nanti suatu saat juga akan habis. Kalaupun nanti akan kembali lagi mungkin dalam waktu yang sangat lama. Kemudian tapi kebijakan di negara kita masih menyebutkan bahwa nuklir itu energi baru dan terbarukan. Jadi nanti sementara nuklir masih dualisme ya. Dualisme pandangan. Jadi ada yang mengatakan terbarukan, ada yang mengatakan tidak terbarukan. Yang penting tahu dasarnya. Terbarukan dari mana? Mengatakan tak terbarukan dari mana? Gitu ya. Itu komentarnya. Kemudian kelompok berapa tadi ya yang pakai gearbox tadi ya? Kelompok 2. Nah, gearbox nanti coba Reva dibuka di internet cari gambar gearbox. Gearbox itu berarti sebenarnya box kotak di dalamnya ada banyak gear. Kalau mau melihat mesinnya itu misalnya mesin jam, misalnya kan ada gerigi-gerigi banyak loh. Ada roda gigi banyak, ada yang kecil besar itu. Nah itu bisa sebagai gearbox. Dalamnya ada kumpulan gear. Nah itu sebenarnya untuk mengatur kekuatan. Misalkan motormu itu di dalam mesinnya itu ada banyak gear, itu untuk mengatur kekuatan. Kalau misalkan tidak ada gearboxnya itu, nanti sekali ledakan belum tentu kuat memutar mesin. Gitu ya. Jadi tujuannya untuk mengatur agar kekuatan ledakan itu nanti masih bisa mengangkat beban. Jadi dengan mengatur konversi gerakan-gerakan melingkar itu akan nanti dibahas fisikanya sendiri. Gearbox ya. Nah perhatikan ini. Jadi contoh gearbox itu di dalamnya ada roda-roda gigi. Nah itu untuk sistem transmisi. Misalkan transmisi pada mobil itu ada berbagai macam gear. Motor juga seperti itu gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah untuk mengatur kekuatan. Jadi sekali ledakan pada mesin itu nanti bisa dikonversi menjadi putaran agar putarannya menjadi ringan.
yang paling sederhana, yang paling kelihatan, punya sepeda yang ada operan, misalnya banyak gearnya itu ya. Nah seperti itu. Kalau misalkan gearnya yang depan kecil, yang belakang besar, kita mengayuhnya ringan atau berat? Depan kecil, belakang besar, ringan. Tapi kalau depan besar, belakang kecil, berat. Nah jadi gearbox itu fungsinya itu, agar kekuatannya itu cukup untuk memutar, gitu ya. Jadi itu menyesuaikan. Seperti motor kalian misalkan pakai manual, gigi 1, gigi 2, gigi 3. Jadi kan menyesuaikan dengan kecepatan. Kalau RPM-nya rendah, kayak gigi 1. Semakin tinggi lagi, tambah gigi baru, gitu ya. Jadi itu agar nanti kekuatan mesin sesuai dengan beban yang diangkat. Itu ya tambahannya ya. Oke, mungkin itu yang perlu saya tambahkan. Berikutnya silahkan bisa, kalau sudah cukup bisa diakhiri. Dan terima kasih dan maaf apabila ada salah benarnya.